welcome back to the show. Yeah. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro yang hari ini Hijau-hijau, sebenarnya ada pohon batik sih, kelapa. tapi pohon kelapa. Kamu kayak mau mantai ya? Ya, itu dia sebenarnya batik ini maksudnya. Salah aturan. Tadi Kebalik ya, underwater, episode iya. kemarin harusnya Iya. ya. Oke, dan ketemu juga sama Nuka Azita yang Yes. udah kayak Rosalinda Ayam. Ayam, woy. Ayam ini. Ayang. Tapi gue kalau ngelihat rambut lo tuh jadi inget kayak kismis. Kisah kismis. Enggak, tadi disuruh Ayang begini. Oh gitu rambutnya, karena disuruh ayang jadi gitu Nanti ya. kalau Ayang suruh lurusin Lurusin. lagi. Coba dong kali-kali di curly. Gak bisa. Udah bisanya gini doang. Bener tuh kayak pembawa acara hantu-hantu gitu. Sama saya di Kismis, kisah Nggak kismis. Enggak gitu, Ta. Kisah kismis. Enggak gitu. Nggak ya? Kismis, iya. Bye-bye, sebelah lu ada. Enggak, saya nggak nengok tetap. Nggak, kita nggak bahas yang serem-serem kali ini, tapi kita mau kayak biasa bakal ngebahas all about Indonesia. Pastinya. Dari mulai berita-berita sampai apapun informasi-informasi menarik Ya. dari Indonesia. Yap, Dan kali ini kita bakal mulai dengan ini ya, industri animasi Indonesia. di Indonesia. Jadi selama 1 jam ke depan ini biasanya sih kita 3 segmen ini akan membicarakan tema besar kita ya. Bener Berarti banget. ini hari ini kan tentang animasi. Berarti 3 segmen kita akan bahas tentang animasi. Nemenin kalian semua pastinya yang lagi di rumah WFH atau maupun yang lagi kerja WFO, tetap semangat, tetap jaga Betul. protokol kesehatannya. Imun kalian mudah-mudahan terus naik, bahagia terus. Mudah-mudahan Yes. ngeliat kita berdua juga bikin kalian bahagia. Jangan ya, kesel ya, guys. harus bahagia. Kesel biarin aja itu kita aja. Bener. Ini Jadi kalau- kalian happy semua gitu. Kalau kita ngebahas animasi di Indonesia, ini beberapa tahun ini lagi banyak banget nih. Beberapa tahun ini lagi udah banyak. mulai naik ya kayaknya. Udah mulai naik jadi film. Dunia animasi Indonesia. Animasinya tuh udah mulai banyak. Betul. Kayak kalau kita nonton beberapa tahun ini tuh yang sering gue tonton di TV tuh Adit Sapo Jarwo. Adit Sapo Jarwo, iya benar beberapa tahun belakangan. Dan anak-anak bangsa Indonesia juga ini ternyata keren-keren juga loh. Banyak yang sudah punya prestasi tentang animasi di Indonesia maupun di internasional. Di luar negeri juga banyak. Iya. Banyak banget yang di luar negeri, dari mulai di Malaysia sampai di Amerika tuh banyak banget. Iya orang banyak kita. banget gitu. Kemarin juga aku dengar salah satu temenku diam-diam ternyata karya animasinya dia dipakai di Disney. Ternyata temen lu. Temen gue. Nah temen lu diem-diem orangnya, kalau lu kan enggak. Kalau dia enggak, karena memang anak-anak animasi itu kayak dia kan mereka kan cenderung kayak gambar udah Doyan gambar diem aja gitu kan. Animator. Memang tipe anak yang pendiam dan ini anak ngapain sih? Ternyata diem-diem gue udah berapa karya gitu. Di Ternyata luar. itu karya dia yang dipakai Disney gitu-gitu. Dia nggak banyak ngomong ya. Satu kali pakai cuman durasi 30 menit 150 juta. Ibaratnya kayak Satu nggak tahu sebulan dia bikin berapa guys. Ya ampun, tapi keren sih. Maksudnya perlu Ya. diapresiasi yang kayak gini-gini nih. Iya, gitu. malahan kayak kita ya yang nggak bisa bikin apa-apa, tapi tampil mulu, tayang mulu ibaratnya, upload mulu ibaratnya. Iya, dilihat juga enggak. Ibaratnya gitu ya. Oke, ini kalau kita ngebahas tentang animasi di Indonesia, kita tarik mundur deh. Kita tarik mundur ke puluhan tahun yang lalu, jadi sejarah animasi di Indonesia ini dimulai dari tahun 1956 yang tercatat ya. Ketika itu Presiden Soekarno yang terkenal sangat menghargai karya seni, melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat dan menyempatkan berkunjung ke Disneyland. Dan ini bertepatan dengan momen 1 tahun berdirinya taman bermain raksasa tersebut. Gue tahu nih, gue pernah lihat fotonya soalnya. Saat itu Soekarno tercatat sebagai presiden pertama yang berkunjung ke Disneyland. Dan setelah pulang ke tanah air, Soekarno mengirim seseorang seniman bernama Dukut Hendro Noto atau Pak Ook untuk belajar animasi di studio Disney. Setelah belajar selama 3 bulan, Bapak Dudut Hendro Noto atau Bapak Ook ini kembali ke Indonesia dan membuat animasi untuk iklan kampanye bermuatan politis berjudul Sidul Memilih. Baru tahu gue. Iya. Tapi sayangnya animasi yang dianggap sebagai animasi pertama tersebut ini tidak dapat dilacak dokumentasinya ya. Dan masih menjadi kontroversi hingga sekarang tentang kebenaran sejarahnya. Sehingga perlu dilakukan lagi riset nih untuk menelusuri jejak sejarahnya ke pihak-pihak terkait untuk membuktikan benar atau tidak sih. Bener, ya nggak susah soalnya kalau udah di sebelum tahun 60-an tuh susah. Iya, sekarang nyari-nyari dokumennya itu yang Susah sulit. nyari dokumen, kemungkinan Iya. kalaupun masih ada yang ngumpetin, takut kalau dikeluarin ada masalah gitu kan. Nah itu Susah, dia kan, susah. ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah akhirnya pada tahun 1970-an muncullah studio animasi bernama Anima Indah yang dibuat oleh seniman Amerika yaitu Lukman Latif.
Anima Indah ini menjadi salah satu pelopor animasi di Indonesia dan para staf yang bekerja di sana disekolahkan hingga ke Inggris, Jepang, dan juga Amerika. Yap, dan di tahun 1983 TVRI menayangkan animasi Si Huma yang Si Huma. dibuat oleh Perum Produksi Film Negara yang dibantu oleh UNICEF juga. Dan Si Huma ini bercerita tentang pertemuan dua remaja, yakni ada yang bernama Windy dan juga Huma pastinya. Windy sendiri lahir dan dibesarkan di lingkungan perkotaan, sedangkan Huma lahir dan dibesarkan di pedesaan. Jadi dua teman tapi Ketemu berbeda nih. ya. Yang satu asalnya dari kota, satu dari Apalagi desa. waktu itu kan masih tahun 70-an. Iya. Jadi berasa banget. Betul. Kalau sekarang kadang udah bingung nih di kota apa di desa gitu kan, karena Hampir mirip. teknologi udah sama juga ya kan. Kebutuhannya udah ada semua. Udah merata. Oke, pada tahun 1990-an banyak animasi yang diproduksi kayak Satria Nusantara, terus ada Legenda Buriswara, ada Nariswandi Piliang, terus ada juga Hela, Heli, dan Hello yang menjadi animasi 3 dimensi pertama di Indonesia. Lu ada yang nonton nggak? Enggak. Sama. Nah, ternyata perkembangan animasi di Indonesia ini terus berkembang ya guys. Bermula hanya dari kepentingan politik saat itu, hingga saat ini animasi di Indonesia dipakai untuk berbagai kepentingan lain seperti iklan dan juga media hiburan. Iya, dulu tuh gue pikir tuh Unyil tuh animasi loh. Enggak. Anima- Enggak ya? Masuknya enggak Halo? animasi ya? Enggak lah. Iya, iya, itu Enggak, kan dia boneka. Dia nggak animasi, dia boneka. Iya, dia boneka. Tapi gue pikir Unyil tuh dulu animasi. Iya. Salah kita, salah kata. Salah kata. Bener, Salah kata. Komo, si Komo juga dulu gue waktu Iya, gue masih kecil ya. Si Komo. Gue berlogika bener-bener. bahwa itu kartun, itu kategori kartun tapi bukan ya 3 dimensi tapi bukan. Ternyata kan bukan boneka. Pakai tangan. Iya, pakai tangan. Waktu itu gue nonton di TV yang udah nggak ada, inisialnya TPI, udah nggak ada TV-nya. disebut. Udah Iya, nggak ada iya, TV-nya. Waktu itu gue nonton, Iya, iya, terus iya, iya. sempat ada bloopers gitu, jadi mereka kayak tanpa sengaja tangannya kelihatan, terus gue kesel. Ternyata itu bohongan. Tangan orang gue ketipu, orang abis itu gue ketipu. jarang nonton. Jadi karena lu kesel. Kesel banget gue. Iya, iya, iya. Waktu itu gue Tapi dulu emang kita nggak paham ya, karena kita masih kecil juga kali ya. ngerti Jadi kita bedanya. nggak ngerti bedanya. Ini sebenarnya kartun, animasi, Ah. atau kayak tadi boneka, unyil, komo. Iya. Itu kan ternyata yang digerakkan pakai tapi tangan. gue nangkepnya tuh dia itu adalah kartun sama kayak, karena kan dulu gue menyandingkan si Komo sama si Unyil itu dengan Sesame Street. Nah, Sesame Street, Sesame Street itu kan betul. keren ya, matanya ada, matanya Kedip-kedip. bisa kedip, Heeh. lidahnya bisa keluar. Karena mungkin bonekanya dia lebih canggih Lebih kali. mahal bonekanya. Dibanding Komo. Tapi keren juga sih Indonesia kita punya. Kalau pokoknya dulu anak kecil itu taunya macet pasti ada Komo Ada lewat. Komo, Komo ibaratnya lewat gitu. kayak gitu. Jadi itu Si ikoniknya si Komo tuh Komo, kenapa sama ibaratnya macet kayak ya? gitu. Iya, karena dia ada lagu si Komo itu kan. Iya. Anak yang sederhana itu terus ada yang pokoknya ada yang dia macet deh. Iya. Lupa gue lagunya gimana. Nah, mungkin dulu kita Macet kayak lagi, gitu kali ya. macet, itu mogok lagi. Macet Enggak. lagi. Gara-gara si Komo itu ada lagu itu. Iya, iya, iya. Kenapa kita jadi bahas Komo ya ngomong-ngomong ya. Emang kayak gitu kita berdua ini orangnya. Gak boleh ke distract sedikit guys Bener, ya. padahal itu animasi ya, beda. Kita harusnya bahas animasi loh, bahas Iya, kartun-kartunan bener. loh ya. Tapi keren sih karena kalau hari gini orang ngomongin animasi, udah langsung tahu yang mana. Betul. Karena memang perkembangan kemajuan teknologi ya, nggak bisa dipungkiri sekarang udah jauh lebih Ya. maju dibanding zaman kita kecil dulu. Pokoknya kalau Indonesia kan itu Adit Sapo Jarwo, kalau Malaysia Upin Ipin. Upin Ipin, nah Gitu itu salah satu ibaratnya. animasi ya guys. Contoh Mungkin kalau animasi. kalian masih bingung mana kartun, mana animasi, sebenarnya itu gitu. Yap, dan kita bakal ngebahas lagi tentang animasi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, Yap, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai. balik lagi masih di Hai Indonesia pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ditemenin sama Nuka dan juga Ditan di Betul sini. sekali. Dan kita masih bahas tentang animasi ya, perkembangan animasi di Indonesia yang nggak bisa dipungkiri memang sekarang nih zaman teknologi kan udah makin maju, Ya. animasi di Indonesia pun akhirnya semakin berkembang. Ini udah berkembang banget, Berkembang. dan ini animasi dari Indonesia ini ada satu yang sebenarnya berangkat dari komik. Terus sekarang ini udah jadi film, yaitu Shijuki the Movie. Shijuki the Movie ini, Shijuki ini nih kalau kita perhatiin tadi komik yang mirip ini, Suneo. Tapi Suneo dengan rambut kayak jambul bisa begitu ya. Iya, Gayanya dia Shijuki ini itu kayak kadang naik motor. Suneo temannya Doraemon ya, temannya Nobita ya, dengan kearifan lokal itu Shijuki ya. Iya. Nah ini ada namanya Shijuki the Movie, Panitia yaitu Hari panitia Akhir. hari akhir. Jadi
Film animasi ini diadaptasi dari komik karya Faza Meong dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Animasi ini bercerita tentang Shizuki, yaitu seorang selebriti yang sedang berada di puncak ketenarannya. Shizuki ini memiliki sikap yang polos, jenaka, dan berani untuk tampil beda, dan ini membuatnya dicintai oleh semua orang. Hingga akhirnya ia pun melakukan kesalahan yang menjadi bumerang untuk karirnya sendiri. Oke, nah di tengah eksistensinya yang punah, secara bersamaan Indonesia juga diceritakan sedang dilanda bencana akan jatuhnya meteor yang nantinya dapat menghancurkan bumi. Nah, sampai akhirnya Juki pun terlibat dalam misi penyelamatan Indonesia dari jatuhnya meteor besar bersama Erin, ilmuwan Badan Antariksa seluruh Indonesia yang bernama Profesor Junet dan sepupunya si Juleha. Oke. Juleha? Gue gak tau karakternya tuh. Gue juga taunya si Jukinya doang. Jukinya doang ya. Oke, dan akhirnya sederet artis dan aktor pun menjadi pengisi suara dalam film animasi ini. Di antaranya ada ini ya, Flower Fever Forever ya, Bunga Citra Lestari ya. Flower Fever Forever. Ada Indro Warkop juga, dan ada Tio Pakusadewo juga yang bergabung. Terus ada Butet Kartarjasa dan Panji Pragiwaksono, juga ada Agus Kuncoro, ada Tarsan Om Tarsan, kemudian ada komika Ari Kriting, ada Mongol Stress, Moody Taylor, terus ada Babe Cabita dan Nikita Mirzani, ada Wizi, Jaja Miharja, dan Maya Wulan juga bergabung. Ini maksud aku. Apa? Karakter si Juki kayak Mongol. Oh, Mongol. Oh, iya. Iya kan mukanya, cuman Mongol rambutnya apa dia dibikin jambul. Bener-bener matanya sama. Kayak siapa ya inspirasinya? Bener Mongol. Matanya juga sama. Iya. Oke, selanjutnya kita punya karya animasi lainnya dari Indonesia dengan judul Kiko and Friends. Dan untuk kalian yang punya adik kecil ataupun masih senang menonton animasi sampai sekarang, pastinya setiap pagi udah nggak asing lagi dengan animasi yang satu ini ya. Karena memang animasi Kiko and Friends ini masih sering tayang di stasiun TV nasional setiap hari Minggu. Yap, lu nonton lu? Enggak. Gue juga nggak tahu yang mana. Sekarang mah boro-boro gue nonton, bangun juga Doraemon udah habis kali. Oke. Dan serial animasi anak-anak ini merupakan adaptasi dari cerita bergambar dalam majalah Just for Kids yang bergenre aksi petualangan yang penuh komedi. Kiko and Friends menceritakan kehidupan sehari-hari para hewan laut yang bermutasi. Mereka adalah Kiko si ikan emas koki, ada Lola si ikan diskus, dan Ting Ting si kepiting. Terus ada Patino juga si ikan patin. Patino ikan patin. Iya. Dan ada Poli si ikan cupang. Oh, jauh ya? Gak ada hubungan. Jauh namanya Poli sama si cupang. Nah, dalam petualangannya ini Kiko dan teman-temannya tuh sering diganggu sama si Karkus, sama Karkus ikan lele dan Pupus si ikan belut ya. Yap, animasi yang diproduksi oleh MNC Animation ini pernah mendapatkan penghargaan Best Children's Program dalam Asian Academy Creative Award 2019. Wah, keren juga ya. Ini keren. Nah, ini Keren selanjutnya gue pernah nonton trailernya nih, yaitu Battle of Surabaya. Jadi animasi yang diproduksi oleh MSV Pictures dan disutradarai oleh Arianto Yuniawan ini mengadopsi peristiwa perang 10 November di Surabaya. Battle of Surabaya ini menceritakan petualangan anak usia 13 tahun yang pekerjaannya adalah penyemir sepatu, namanya adalah Musa. Dia memiliki semangat patriot dan cinta damai dan yang sangat religius. Sampai suatu hari Musa beralih profesi menjadi kurir. Dia menjadi kurir yang istimewa karena menyampaikan surat-surat dan kode-kode rahasia yang dikombinasikan dengan lagu-lagu keroncong dari Radio Pemberontakan Rakyat Indonesia yang didirikan oleh Bung Tomo. Surat-surat dan kode-kode rahasia itu berisi tentang strategi perang. Dari pekerjaannya itu, dia menjadi perantara untuk keberhasilan para pejuang kemerdekaan. Ya, nah Battle of Surabaya sendiri ini sudah pernah memperoleh 3 penghargaan internasional ternyata. Yakni ada International Movie Trailer Festival 2013, terus dapat penghargaan juga di Seoul International Cartoon and Animation Festival 2016 dan juga Filmmaker Festival of World Cinema di tahun 2018. Ya, bener banget. Dan pengisi suara animasi Battle of Surabaya, ini ada Ian Saibani sebagai Musa. Terus ada Maudi Ayunda sebagai Yumina. Yumina, sorry. Yumina, maaf. Sape Yumina. Ada juga Reza Rahardian sebagai Danu dan Tanaka Hidetoshi sebagai Tuan Yoshimura. Dan ada Novi Burhan sebagai Ibu Musa. Yap, itu tadi dari film Battle of Surabaya. Sekarang kita beralih lagi. Ini ada mungkin udah banyak yang
tahu ya dengan film animasi yang satu ini, Nusa. Oh iya. Iya. Tadi gue mau ngomong Nusa lupa. Iya. Nah, film animasi Nusa ini sudah mendapat arahan dari sutradara Boni Wirasmono dengan produsernya Angga Dwi Masa Songko. Nah, pembuatan film animasi ini bekerja sama dengan The Little Giants and Visinema Pictures. Yap, dan awalnya Nusa ini merupakan serial animasi karya Ricky Manopo yang digarap The Little Giants dan Four Stripe Productions. Serial ini pertama kali tayang di YouTube sejak November 2018 dan berakhir pada pertengahan Januari 2020. Seiring waktu berjalan, Nusa yang berisi beragam selipan ajaran agama Islam ini akhirnya semakin dikenal secara luas. Serial ini juga sempat tayang di berbagai stasiun TV nasional dan juga tayang di salah satu kanal televisi Malaysia. Yap, hingga kemudian rumah produksi Visinema Pictures yang pernah menggarap film Filosofi Kopi dan juga Keluarga Cemara ini akhirnya memutuskan untuk mengangkat Nusa dalam format layar lebar dengan bekerja sama dengan The Little Giants terkait pengerjaan animasinya. Yap, benar banget. Dan Nusa ini mengisahkan tentang gejolak yang dirasakan seorang anak laki-laki bernama Nusa menjelang sebuah pertandingan sains antar sekolah ya. Nusa emang selama ini dikenal sebagai seorang anak yang menaruh minat tinggi terhadap sains. Dia juga dinilai sebagai anak yang pintar dan jadi andalan sekolahnya terkait dengan sains. Tapi situasi akhirnya mulai berubah nih ketika seorang anak baru datang ke sekolah Nusa. Anak itu yang bernama Joni tidak memiliki banyak keunggulan dibanding Nusa, terutama memiliki peralatan lebih canggih. Dia mewah. Dia mewah hidupnya. Nah, keduanya sama-sama memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam mengerjakan proyek sains. Keduanya pun akhirnya menjadi wakil sekolah dalam festival sains yang akan datang. Oke, hingga suatu hari Nusa yang selama ini mengandalkan barang-barang rongsokan untuk membuat roket mulai merasa terancam nih ketika roket ciptaannya gagal terbang dan kalah secara performa dibanding milik Joni. Perlahan teman-teman sekolahnya yang selama ini mengandalkan dan memuji Nusa beralih kepada Joni. Nah, perhatian terhadap Nusa pun akhirnya mulai memudar karena semua fokus kepada Joni. Iya, karena Joni mungkin memiliki banyak alat yang lebih modern. Ini Joni nih kayak kalau di Doraemon nih Suneo. Suneo, iya dia sosok ini ya. Aku punya semua barang. Iya, yang baru-baru. Nah, oke. Dan sementara itu kegagalan Nusa semakin terasa berat ketika ayahnya yang lama tak berjumpa dengannya ini membatalkan janji untuk pulang. Nusa akhirnya merasa bahwa wah dunia udah berubah nih gitu kan, karena nggak ada lagi yang peduli terhadap dirinya. Mulai dari sekolah, teman-temannya hingga ayahnya sendiri. Nah, Nusa pun mulai kehilangan jati dirinya yang selama ini dikenal sebagai anak yang kalem, terus soleh dan juga pintar, dan di tengah lomba yang udah semakin dekat ini. Tegang dia lomba sains sudah makin dekat ya. Betul. Ini kalau kita ngebahas tentang animasi Indonesia sebenarnya ada beberapa animasi pendek lagi. Ada banyak sih sebenarnya di YouTube. Tapi animasi pendek yang cuma 1 menit. Iya. Itu udah mulai banyak seniman-seniman kita tuh yang akhirnya berkarya pede bikin animasi meskipun cuma di YouTube. Dan itu banyak yang sederhana banget yang cuma mulutnya gerak-gerak doang. Sebenarnya sih bagus ya. Gak sebagus Nusa. Memang banyak yang masih di bawah standarnya Nusa, tapi kalau aku sih appreciate gitu loh, karena mereka sudah berani akhirnya. Karena kan sekarang udah banyak sarana media sosial yang bisa menyalurkan karya-karya mereka seperti YouTube, Instagram. Ya walaupun dengan durasi yang hanya kadang-kadang cuma 30 detik, 1 menit gitu kan. Tapi aku bangga gitu karena anak-anak zaman sekarang udah pede dengan karyanya dia gitu. Dibanding dulu kan kita tuh kayak malu, takut salah, takut jelek, takut nggak ada yang nonton. Kalau sekarang nanti bikin jelek aja. amat sih bikin komik kayak gitu, bikin animasi kayak gitu. Kalau sekarang udah beda lagi, guys. Yap. Dan jangan kemana-mana, kita masih akan membahas tentang animasi di Hai Indonesia setelah satu ini ya. Tetap di Hai Indonesia. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama gue Ditan Sudiro di sini, masih ada Nuka Aswita juga pastinya. Rosalinda Ayamoy. Ayamor gitu. Ayamoy, kalau ini Ayamoy. Kan kalau di sana Ayamor gitu atau apa gitu kan. Ini Ayamoy. Oke. Ayamoy gitu terakhirnya ya. Ayamoy. Iya. Cici deh gue. Oke, kita balik lagi lah pokoknya. Banget gue. Kita akan masih membahas mengenai animasi di Indonesia. Betul. Dan selanjutnya ini ada yang namanya Night Chris ya. Ini mengingatkan saya film Knight Rider.
Oh, tapi ini karya Indonesia? Iya, Oh, ini keren. film animasi pendek diproduksi oleh Viva Fantasia, animator Animasio. Ini diproduseri oleh Kurniawan Biantoro dan juga Yohanes Paulus. Jadi Night Chris ini bercerita tentang seorang anak bernama Bayu dan kakak sepupunya yang bernama Rani. Jadi mereka berdua ini menemukan sebuah keris sakti Wow. di dalam candi misterius yang ada di dalam hutan terlarang. Aduh, udah tahu hutan terlarang, dimasukin ada candi masih lihat di Biar sini. seru kan ceritanya. Serem Jadi banget. iya, dan ini ternyata bukan sembarang keris ya. Nah, benda tersebut ini memiliki kekuatan yang dapat merubah Bayu menjadi satria harimau berbaju zirah. Nah, penemuan ini ternyata juga membangkitkan raksasa besar bernama Asura dari tidurnya selama ini, ya kan? Raksasa Asura tersebut akhirnya ini tuh punya sifat yang sangat jahat dan menyerang desa yang Bayu tinggali, ditambah seluruh penduduk disihir menjadi Waduh. batu, termasuk orang tua Bayu. Jadi batu. Iya, gue pikir durhaka jadi Iya, batu. makanya baru gue mau bilang. Ternyata ini sihir sama raksasa. Betul, dan akhirnya Bayu ini sangat menyesal karena telah mengambil keris tersebut. Namun dia juga dikagetkan dengan penemuannya, yaitu ada seekor kera bernama Empu Tandra. Wih. Kera tersebut menceritakan sejarah dari keris tersebut. Dan keris ini ternyata mampu mengurung raksasa Asura. Dari cerita tersebutlah diketahui bahwa keris tersebut ternyata memiliki sebanyak 6 bagian. Dan salah satunya dibawa oleh si Bayu ini. Oh gitu. Nah terus Empu Tandra ini mengatakan kalau Bayu ini harus menemukan 5 bagian keris lagi yang masih belum dia dapat agar dapat mengalahkan si raksasa Asura tersebut. Perjalanan mereka dimulai untuk mencari sisa keris ya. Ada aja nih halangannya yang menimpa mereka. Bayu, Rani dan juga Empu Tandra yang bertemu Nahwara yang ternyata ini menginginkan keris tersebut juga. Jadi Ya. ada saingannya. Betul, dan Night Chris ini berhasil memenangkan banyak penghargaan seperti Piala Maya 2017 kategori film animasi layar lebar terpilih 2017. Dan animasi ini juga menangkan kompetisi yaitu International Cartoon on Bay di Italia dan mendapatkan penghargaan juga di London Independent Film Awards di Inggris dan menjadi pemenang juga di ajang Calcutta Film Festival di India. Banyak ya. Oke, pengisi suara dalam animasi ini diantara lain adalah Deddy Corbuzier, ada Cika Jessica, terus ada Kaisang Pangarep dan juga Stella Cornelia. Wow, keren ya. Naik keris gitu Iya, kan. ternyata keris. Keris ternyata, maksudnya tuh itu Ah, gitu. kirain nama orang keris Oke. gitu kan. Selanjutnya kita punya judul animasi yang berikutnya ini ada Kukurokyu. Widih. Kukurokyu. Bukan. Oke, bukan ya. Oh. Dan ternyata animasi ini diproduksi oleh Digital Globe dan diproduseri oleh animator Indonesia Ahmad Rafiq. Kukurokyu adalah sebuah film animasi serial yang menceritakan seekor ayam kampung. Oke, dari Indonesia bersama beberapa temannya yang terobsesi menjadi penyanyi rock. Gue ngebayangin sih seekor ayamnya. Mau jadi penyanyi rock biar terserah dong, Gitu. biar ayam itu mau menjadi apa gitu. Jadi penyanyi rock. Oke, ternyata segerombolan ayam-ayam kampung ini nggak hanya ingin jago di kandang. Mereka ternyata punya impian untuk go internasional. Oh, aku tahu. Daripada gue diadu, mendingan gue disuruh lomba. Iya, daripada dimasak mendingan gue Kukuruyuk internasional. ngerok gitu. Bikin Gimana album tuh? kan? Kan? Nah, akhirnya nama Kukurokyu ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari suara kokok ayam yaitu kukuruyuk ya. Kan bener. Bener, iyalah. Namun diganti karena film ini dirancang untuk internasional gitu kan. Sang animator membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk membuat satu episode animasi Kukurokyu yang berdurasi 30 menit. Kukurokyu akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan di kompetisi Asia Graph tahun 2008 di Jepang. Betul, selanjutnya kita punya judul film animasi selanjutnya ini ada Candy Monster. Nah, Candy Monster ini merupakan karya mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara atau UMN Banten. Dan diketahui UMN Pictures merupakan unit produksi yang diinisiasi UMN selaku instansi perguruan tinggi. Yap. Dan film Candy Monster ini bercerita tentang anak berumur 6 tahun bernama Chloe yang tinggal bersama neneknya, Nana. Dan layaknya anak di rentang usia tersebut, Chloe sangat menyukai makanan manis, terutama permen ya. Dan sang nenek digambarkan selalu memberikan banyak peraturan kepada Chloe. Namun Chloe sering tidak disiplin dan melanggar aturan. Nah, Candy Monster ternyata juga udah berhasil lolos dan ditayangkan di 2 festival film bertaraf internasional. Antara lain Zlin Film Festival ke-60 dan ada juga Kaniartun International Comic
and Animation Festival di tahun 2020. Yap, dan Zlin Film Festival ini merupakan festival film tertua dan terbesar di dunia, diselenggarakan di kota Zlin, Republik Ceko. Ini pertama kali dihelat pada tahun 1960. Zlin Film Festival setiap tahunnya memiliki 300 judul film untuk diputar dari 50 negara di dunia. Ya, nah setelah meraih gelar di Zlin Film Festival, nggak lama berselang nih, Candy Monster juga terpilih menjadi salah satu official selection di ajang Cannes International Comic and Animation Festival 2020. Dan festival film animasi ini dihelat di Chania, Yunani ya. Jadi memang tidak sebesar Zlin Film Festival sih. Namun Chaniartun merupakan festival film untuk para pelaku atau penggemar komik dan animasi yang bersifat non-mainstream atau indie bisa disebut. Oke, ternyata ada banyak ya. Sampai dari tahun 2008 ternyata udah ada karya Indonesia yang juara animasi di luar negeri. Ini kali ya, beritanya nih kurang ke blow up. Iya, gue nggak dengar. Jadi kita kayak selama ini tuh nggak pernah dengar berita-berita tentang karya-karya animasi Indonesia dapat penghargaan. Iya, mungkin ini. kecuali yang beberapa tahun segmented ini ya. Segmented mungkin betul, yang dan tahu kecuali ya. yang beberapa tahun ini, yang 3-4 tahun ini emang Iya, kita pernah dengar. tapi yang kemarin-kemarin, yang tahun-tahun ini pun maksudnya beritanya kurang. Iya, kurang tapi naik masih ya. kedengeran Sayang lah. Yang gue sekali. kaget tadi yang tahun 2008. Ternyata udah dapet penghargaan. Udah dapet penghargaan ya kita, segala. gitu. Tapi kalau lu bikin animasi, lu mau bikin animasi apa? Aduh, nggak kepikiran nih. Gue tahu, kalau gue terinspirasi dari lu nih, bertualang. Oh iya. Pasti awal Mengalahkan Dora the Explorer. openingnya bertualang, terus endingnya ternyata mimpi. Jangan dong, udah Datang ya enak-enak. jalan-jalan. Siapa tahu bisa jadi tualang sejati beneran ya kan? Iya, ibaratnya gitu. Ibarat bertualang gitu. Pas di ending episode, ya cuman mimpi gitu. Terus gitu. pas bertualangnya dengan bawa koper yang raksasa gitu kan. Banyak baju, terus nyelam. Iya, nggak bisa bangunnya berenang, nggak bisa ternyata lagi meluk guling. Oke, itu ide yang bagus juga dari Ditan Sudiro ya Boleh ya guys. animasinya kayak gitu ya? Boleh banget ya kan. Rambut gue begini ya. Rambut lo gitu. Versi rambut gue begini Gimbal. Itu Iya. apa sih wifi gimbal? Iya, gue gak ngerti lah, Gue tahu. pokoknya digituin aja lah ya. Biar mirip kayak Rosalinda Ayamoy gitu udah. Oke, dan Geli jangan nggak sih lo? kemana-mana ya. Kita bakal balik lagi sambil berhayal tentang film animasinya Nuka. Bener. Kira-kira kita mau bakal bahas apa ya di segmen berikutnya. Yes. Makanya kalau kalian penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan Sudiro di sini. Dan Nuka Azuta juga di sini. Yang yang rambutnya hari kayak ini- Rosalinda Ayamoy. Ayamoy, ayang mau dong yo. Gitu. Gitu maksudnya. Oke, dan barusan kita udah ngebahas tentang dunia animasi di Kayaknya Indonesia. udah panjang ya ternyata. Banyak. Tadi udah kita spill juga, ternyata animasi Indonesia dari tahun 2008 tuh Udah mendapat penghargaan. udah dapat penghargaan guys gitu. Dan sampai terakhir 2020 kemarin pun masih ada yang dapat penghargaan. Iya. Cuman cukup disayangkan karena beritanya mungkin nggak terlalu Ke-blow up kayaknya. ke-blow up. Jadi banyak yang belum tahu kalau sebenarnya karya-karya animasi Indonesia tuh udah mulai diakui dunia. Betul sekali. Dan ini ada Gitu. sebuah berita yang ke-blow up banget, lagi dibahas kemana-mana. Karena aku juga sempat kesal mendengarnya. Lagi heboh ya. Ini ada Iya. kronologi aturan baru JHT atau Jaminan Hari Tua. Dari terbit lalu diprotes dan akhirnya direvisi. Direvisi nih ya. Presiden Jokowi Revisi. akhirnya menyuruh Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia untuk mengeluarkan aturan baru mengenai pencairan dana jaminan hari tua. Nah, dalam kebijakan ini, dana JHT baru dapat dicairkan saat peserta menginjak usia 56 tahun tadinya kan. Padahal kan yang sebelum-sebelumnya ya kalau memang udah Sebulan keluar setelah dari kerja, perusahaan sebulan. itu bisa langsung Gue pernah nyairin gitu. soalnya. Nah, aturan baru soal jaminan hari tua ini menimbulkan pro dan kontra pastinya oleh berbagai pihak atau masyarakat di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, para buruh melihat aturan ini sangat tidak berpihak kepada para buruh, dan hal yang sama diungkap oleh beberapa anggota DPR yang menyatakan keluarnya aturan ini di saat yang tidak tepat ya, gitu kan. Ya, tapi akhirnya setelah berhari-hari mendapat protes, kupingnya Presiden Jokowi mungkin panas juga nih ya kan. Akhirnya Presiden Joko Widodo ini meminta kepada
agar peraturan tersebut nih ya, peraturan Menteri dari Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua itu agar direvisi. Nah, berikut ini kita akan jelaskan sedikit kronologi lahirnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan kemudian akan direvisi. Ya, yang pertama adalah terbitnya aturan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah merilis aturan baru soal pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Dalam kebijakan ini dana JHT baru bisa dicairkan saat peserta menginjak usia 50 tahun. 56 tahun. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Regulasi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2022 lalu. Ya, terus selanjutnya muncul nih petisi di change.org ya. Terus muncul petisi online via change.org tadi yang menolak aturan baru pemerintah tentang pencairan jaminan hari tua atau JHT Ketenagakerjaan. Dan petisi ini digalang oleh Suhari yang berjudul "Gara-gara aturan baru ini JHT tidak bisa cair sebelum 56 tahun. Tapi baru beberapa jam diunggah, petisi ini sudah ditandatangani kurang lebih ya 35.348 orang dan kemudian naik lagi menjadi lebih dari 350.000 orang dalam beberapa hari kemudian. Oke, buruh mengecam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengecam keputusan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker yang menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT ya. Dalam hal itu Permenaker itu mengatur dana JHT baru bisa dicairkan para peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek saat sudah berusia 56 tahun. Oke, nah selanjutnya habis itu Serikat Buruh nih siap gugat aturan baru JHT. Presiden dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea ini menegaskan keputusan ini adalah sangat merugikan bagi buruh. Andi Gani mengkhawatirkan nasib kaum buruh yang akan semakin kesulitan jika kebijakan ini diterapkan. Setuju? Yap, dan DPR minta ditinjau ulang. Jadi Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani meminta pemerintah meninjau ulang Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Sebab menurut Ibu Puan, ia melihat banyak muncul penolakan ya atas Permenaker tersebut dan ia menegaskan kebijakan itu sesuai peruntukan JHT, namun tidak sensitif dengan kondisi masyarakat saat ini. Betul. Nah selanjutnya Menaker akhirnya berdialog dengan pimpinan Serikat Pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah akhirnya kembali melakukan dialog dengan sejumlah pimpinan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Nah, dialog tersebut dihadiri Federasi Serikat Pekerja atau VSP Logam Elektronik Mesin atau LEM, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI yang diwakili oleh ketuanya yakni Arif Minardi. Nah, dalam pengantarnya Menaker mengapresiasi VSP, LEM, SPSI yang mau berdialog tentang peraturan JHT. Pasalnya, Menaker juga ingin agar semua pekerja memahami nih tentang kebijakan JHT yang baru. Ya, benar banget. Dan ini ada Bapak pengacara Hotman Paris yang menantang Menteri Tenaga Kerja untuk berdebat katanya ya. Jadi pengacara senior Bapak Hotman Paris ini menantang debat terbuka dengan Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ibu Ida Fauziah mengenai kebijakan pencairan jaminan hari tua atau JHT ya. Hotman Paris mengatakan kebijakan JHT tidak sesuai dengan logika berpikirnya, kata dia. Oke, dan dilanjutkan Jokowi juga minta Permenaker direvisi. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT direvisi. Perintah itu disampaikan Jokowi saat memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022.
Jokowi ingin pencairan dana JHT dipermudah dan dapat diambil oleh pekerja yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Setuju dong, jangan dipersulit ya. Gue sih udah pernah nyairin ya, jadi gue setuju-setuju aja. Iya gitu. Terus akhirnya Menaker bakal revisi aturan JHT. Nah, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauzia akhirnya akan merevisi aturan pelaksana program jaminan hari tua atau JHT. Dan langkah ini dilakukan setelah adanya desakan dari berbagai pihak dan juga setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pencairan JHT bisa dipermudah. Nah, Ida mengatakan setelah Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini disosialisasikan, pemerintah akhirnya memahami keberatan yang muncul dari para pekerja atau buruh. Oleh karena itu Jokowi memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT. Udahlah Bu ya, itu kan hak dari orang yang punya JHT, jangan dipersulit gitu kan. Dulu gampang banget, beneran. Dulu tuh sebulan setelah lo kerja, iya lo resign. Lo udah bisa, sebulan setelah lo berhenti kerja, lo udah bisa cari dan proses pencarian 3-4 hari, 3 hari masalah. Iya maksudnya udahlah gitu, nggak usah dibikin ribet gitu. Karena kan mungkin pekerja yang udah keluar dari kantor lamanya butuh mungkin untuk menyambung hidupnya, apalagi lagi zaman kayak gini. Dan Bu. Untuk nyairinnya juga gampang kalau menurut gue. Dan yang susah adalah nyari informasinya. Jadi waktu itu gue ke gedung. Gue ngalamin dan sampai sekarang gue belum cair. Gue ke gedung Jam Sostek yang di Gatot Subroto itu, terus kata satpamnya nggak usah kesini, sebenarnya cari yang deket rumah aja. Iya, setempat dekat. Jadi ada yang deket rumah. Dan yang penting lu punya surat dari. Kasih semua dokumen, nggak perlu nggak pakai ngobrol. Iya. Cuman kayak diwawancara basa-basi kerjanya waktu itu di mana dan berapa tahun, basa-basi doang. Kalau sekarang lebih banyak basa-basi Ditan, karena kan kita nggak boleh offline datang ke kantor, jadi online kan di website. Nah websitenya dari, mohon maaf ini jadi sekalian, karena gue sampai sekarang susah cair itu uang, karena nanti website itu kayak disebutnya belum lengkap, padahal semua data udah kita masukin. Ini gagal karena belum ini jadi kayak gitu terus. Berarti kayak gitu ya. Nah apalagi lagi pandemi kan, gue datang ke kantornya bilang, oh sekarang via online aja ibu, karena kan lagi nggak boleh offline. Iya tapi di online lu dipersulit. Please deh gitu. Masukkan juga gitu. Nih. Oke, tenang, tahan emosinya anak muda, tenang emosinya ya nih. Tahan. Emang birokrasi Indonesia tuh perlu nahan kesabaran guys. Sabar ya, sabar. Oke, kita bersabar dulu, jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi habis satu ini. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai millennials. Kita balik lagi dan nggak terasa kita udah ada di segmen terakhir dalam episode Hai Indonesia ya. Nah biasanya kalau di episode terakhir ini kita akan menyuguhkan berita-berita ringan aja untuk kalian ya kan. Kira-kira ada fakta menarik apa sih yang terjadi? Nah ini ada di seputar film. Ini ada fakta menarik tentang film Uncharted yang diadaptasi dari game. Jadi gue cerita dikit ya. Tolong diceritakan karena saya tidak paham game ya Pak. Gue beli game, beli PS biasa. Terus game kan kalau beli konsol, beli alat gamenya dapat game gratis. Nah game gue ini adalah Uncharted. Gue gak tahu apa-apa tentang Uncharted. Gue mainin aja lah, yang penting gue ada permainan. Wah seru nih petualangan. Gue suka game petualangan. Jadi kayak nyara. Dan ini petualangannya di setnya di Aceh. Dia nyebut Aceh Indonesia. Habis itu kemana, pulau mana lah. Di Aceh Indonesia petualangan mencari harta karun gitu kan. Ya udah lu ke Pulau W duluan aja dari game. Udah dong, mencari harta karun gitu. Terus gue berhenti main game. Akhirnya gue gak mainin lagi. Kenapa? Karena musuhnya monster. Oh lu gak suka kan gue takut sama yang gitu-gitu. Padahal itu kan udah ketahuan bohongan Dita. Musuhnya pertama, wah ditemukan tengkorak. Oh ternyata gak ada yang makan tengkoraknya. Aduh serem banget. Jadi gue gak lanjutin. Ini film bohongan. Hah? Tapi kan lu tahu itu bohongan. Tapi kan serem. Serem lah pokoknya. Nah, jadi ini kalau kita ngomongin tentang filmnya, sejak akhir tahun 2021 lalu hingga bulan Januari 2022, aktor Tom Holland ini yang memerankan Spider-Man sukses dibanjiri pujian berkat aktingnya dalam film Spider-Man No Way Home ya. Tom Holland ini kembali meramaikan layar lebar, tapi kali ini bukan sebagai Spider-Man, melainkan dia menjadi sosok Nathan Drake dalam film Uncharted yang diadaptasi dari sebuah karakter game. Ya, film Uncharted ini sudah lama banget ternyata dinantikan khususnya untuk penonton di tanah air ya. Dan penayangan film ini sempat tertunda-tunda terus karena memang pandemi COVID-19 yang menyerang dunia bukan hanya Indonesia. Nah, film Uncharted sendiri adalah film garapan dari sutradara Ruben Fleischer dengan tema petualangan dan ditulis oleh Art Markle. Nah, Rev Judkins serta juga Matt Hollow. Ya, ini sebagai penulisnya mereka nih bertiga ya. Nah, berikut adalah kita akan ulas tentang film Uncharted ini ya. Yang pertama faktanya ada apa? Diadaptasi dari game permainan Uncharted
buat pemain PlayStation, hai. Mungkin udah nggak asing lagi dengan karakter Nathan Drake dan juga Victor Sullivan yang ada dalam game Uncharted. Dalam game ini, keduanya bekerja sama untuk memburu harta karun yang terkenal. Dan game Uncharted ini udah memiliki 6 seri dan terjual lebih dari 44 juta kopi. Ya, yang fakta menarik berikutnya, Uncharted juga menjadi game favorit Ori Tom Holland ya, sang pemeran utamanya sendiri gitu. Jadi Tom Holland ini begitu menggemari game Uncharted sejak pertama kali ia memainkannya di tahun 2016 silam saat sedang melakukan syuting Spider-Man Homecoming. Nah, saat itu pihak rumah produksi Sony Pictures menyediakan PlayStation lengkap dengan beragam game untuk para kru dan juga casting Spider-Man Homecoming yang bisa mereka mainkan mungkin di saat break buat ngilangin suntuk gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya Tom ini merasa game Uncharted ini sangat seru dan dia bahkan tidak bisa berhenti untuk memainkannya. Ya, bener banget. Dan deretan pemain film Uncharted ini ada banyak pemilihan Tom Holland untuk memainkan karakter Nathan Drake. Sebenarnya nggak sengaja. Jadi diketahui bahwa Tom Holland dan juga Tom Rothman, direktur dari Sony Pictures, ini lagi makan siang bareng dan membahas kemungkinan film lain yang akan dikerjakan setelah film Spider-Man No Way Home selesai mereka syutingin. Dari obrolan itu, Tom Rothman memiliki ide bahwa karakter Nathan Drake kayaknya cocok deh kalau diperankan oleh Tom Holland, dan akhirnya mereka langsung menyetujuinya saat itu juga. Selain Tom Holland ada juga Mark Wahlberg, nih aktor senior ya, dan ada juga pemain lain yang turut hadir adalah Sofia Ali, Tati Gabriel dan juga Antonio Banderas. Oke, dan selanjutnya film ini mendapat banyak kritik dari kritikus film tapi wah kenapa ya? Karena memang meski dipersiapkan dengan cukup matang dan membawa jajaran cast papan atas, Uncharted malah dihujani beragam komentar negatif dari para kritikus film. Bahkan situs Rotten Tomatoes hanya memberikan rating 42% dan di IMDb memberikan nilai 6,9 dari 10. Nah, jadi ini jelek banget katanya ya. Rata-rata kritikan yang ditujukan untuk Uncharted itu sama, yakni soal jalan cerita yang datar dan tidak ada chemistry yang kuat antara Tom Holland dengan Mark Wahlberg. Oh ya? Wah, sayang katanya banget. Sih gitu. Itu kan dua-duanya aktor papan atas lah. Cuman kalau Mark Wahlberg emang Mungkin aktor senior. dari jalan cerita kali ya yang nggak begitu menarik. Emang udah ketebak juga kalau dari gamenya ketemu monster nih. Iya, Ujungnya begitu dapet gitu harta aja. karunnya. Jadi mungkin kurang greget, kurang Mungkin ada ya. bikin penasaran dari Dan penonton. bisa jadi Mark Wahlbergnya nggak pernah mainin game ya. Jadi kayaknya kurang menghayati, kurang dapat Bener. chemistry dengan Tom yang Ya. hobi banget gitu. Bisa jadi. Jadi sinopsis Uncharted bakal kita bahas sekarang nih. Jadi Uncharted ini bercerita tentang Nathan Drake, seorang bartender yang sangat menyukai sejarah. Dan suatu ketika, Nate ini tidak sengaja bertemu dengan Victor Sullivan, seorang pemburu harta karun berpengalaman yang memiliki misi mencari harta yang dikumpulkan oleh Ferdinand Magellan. Menurut sejarah, harta Ferdinand Magellan ini hilang di tangan keluarga Moncada, dan mereka merasa telah membiayai Ferdinand. Sehingga mereka merasa menganggap bahwa harta Ferdinand yang hilang 500 tahun lalu itu adalah milik mereka. Nate dan juga Sally akhirnya sepakat untuk mencari harta tersebut dengan tujuan yang berbeda. Jadi kalau Sally itu ingin mendapatkan harta senilai 5 miliar US dollar, sementara Nate dia pengen ketemu kembali dengan kakaknya. Dia yakin kakaknya yang hilang belasan tahun lalu itu juga sedang mencari harta tersebut. Wah, keren. Karena memang masih dalam kondisi pandemi ya, jadi Filmnya juga ini kan nggak film ini mundur tayangnya. kemarin tuh mundur terus tayangnya gitu kan. Ya mudah-mudahan kali ini nggak mundur lagi. Tapi karena mungkin udah banyak juga yang menantikan ada film salah ini. satu film yang gue tunggu tahun ini yaitu Jurassic Park. Oh iya? Ada yang baru lagi. Oh iya? Gue kan suka sama film dinosaurus. Enggak, itu kapan? Tahun ini. Dan bulan? kalau nggak salah bulan 6, dan ini akhirnya keluar dinosaurus berbulu. Jadi dinosaurus itu penggambarannya berbulu. Cuman nggak tahu kenapa kalau di film-film sama di kartun tuh dibikin nggak berbulu. Kayak gitu ya, nggak berbulu. Dan ternyata berbulu. Berbulu. Ada bukti-bukti bahwa dinosaurus itu berbulu. Oh, dan ini akhirnya di film ini akhirnya dibikin kalau dinosaurus tuh berbulu. Ada yang berbulu. Ada yang berbulu. Ibaratnya gitu, tapi bukan berbulu domba ya. Iya. Beda, itu serigala ya. Itu lain lagi, say, ceritanya. Itu beda lagi. Makanya kalau belum Gitu. disuruh pakai bulu sama ayang jangan dipakai. Jangan. Tunggu ayang nyuruh ya. Iya, geli nggak sih? Yap, ini tahun 2022 kayaknya bakal jadi tahun Banyak dimana ya, film-film bakal yang- keluar. betul-betul. Karena 2 tahun kemarin banyak banget kan film-filmnya nggak keluar. Perfilman dunia tuh mungkin sempat bisa dibilang mati suri kali Iya. ya, karena pandemi COVID-19 ini banyak yang harusnya udah tayang jadi mundur. Ya gimana nggak mundur, orang bioskopnya ditutup. Iya, orang pada takut. Salah satunya kan film Mission Impossible.
Udah diproduksi sih Iya banyak yang kayak gitu. Iya, Udah diproduksi, udah siap tayang, gagal. Waktu produksi si Postpone Tom semua. Cruise kan aktor sekaligus produsernya, sempat marah-marah di lokasi syuting karena salah satu anak buahnya ada yang berdekatan tanpa masker. Atau berdekatan kan harus jaga jarak, atau mereka berdekatan lah gitu lagi depan komputer. Dan saat itu lagi Marah-marahin. yang Iya. tinggi-tingginya. Dua tahun lalu, tahun 2020. Lagi awal-awalnya COVID-19. Jadi semuanya pada takut dan ngomongin tentang COVID-19, kita masih di kondisi tengah pandemi. Jadi jangan lupa protokol kesehatan harus tetap ketat ya. Jangan lupa 6M-nya dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama. Apa loh gue? Akhirnya. Membatasi makan bersama yang terakhir. Ya kalau mau makan, kalau mau hidup bersama ya pastinya harus disahkan dulu. Kalau Iya. kita udah keluar omongan kayak gini berarti itu tandanya kita harus sudah mengakhiri episode dari Hai Indonesia. Dan episode kali ini tadi berakhir dengan berita dari Film keluarnya Uncharted film tadi ya. Uncharted nanti yang akan tayang, kita tunggu aja ya guys. Bagi kalian yang udah penasaran. Nah kalau kayak gitu kayaknya kita harus akhiri dulu. Nuka Azita pamit Dan undur Dita diri. Studio juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on another session of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.